CEO makin lucu. Goblok yang bilang itu CEO makin lucu. Makin lucu tuh Liverpool tuh makin lucu. Gua posting pagi ini, gua posting anak gua aja ya kan. Ada satu komen yang paling luar biasa. Bang, anaknya lucu, tapi lebih lucu Ellison. Luar biasa. Padahal gue udah nyiapin sebelah anak gue kan anjing. Nah maksudnya buat semua yang komen-komen aja, maksud gue tuh sebelah anak gue tuh alias anjing gitu maksudnya. Makanya gue kasih anak gue sebelahnya sama anjingnya ya. Lagian lu bayangin lah kalau CEO sampai lucu guys ya. Gue udah terkenal galak di lapangan kan. Ceritanya David, ceritanya anak-anak selebritis FC memberikan survei. Katanya gue yang paling rusuh. Nah, kalau gue jadi lucu gimana? Pas gue lipas orang di lawan, biasa ngelawak aja lu mau main kasar. Sosok serem lu katanya kan. Yang lucu itu para komika, ya, karena semakin kesini tuh kita semakin sulit mendapatkan komika. Ya, itu lucu. Karena ada beberapa nama yang diberikan oleh Oki dan sudah diyakinkan itu oke banget orangnya. Bahkan sudah bilang bahwa dia sudah siapin materi baru bang. Woi, jadi nih? Enggak bang. Kenapa? Setiap dikasih tahu hari Senin hanya ada tepukan thank you, tiba-tiba ada kerjaan, ada meeting, tiba-tiba dipanggil sama bosnya. Bagi gue itu lucu ya, karena semua itu ternyata hanya diukur oleh uang ya. Karena dasar itu gue pengen memberikan pengumuman hari ini. Jadi karena gue merasa tersinggung juga dengan para komika yang disebut itu, yang udah mau nyiapin materi tapi karena cuma ada transportasi maka dia kemudian bilang ada meeting dan juga ada acara yang menurut gue dia nganggur juga ya. Gue akan kasih anak-anak yang tampil kemarin, sudah ada 6 ya. Kalau mereka tampil lagi ke sini, mereka bisa lebih banyak viewersnya daripada viewers sebelumnya. Saya kasih satu orang 5 juta. Jadi kalau misalnya yang paling gampang mecahin rekor nih Apip nih, karena dia paling dikit penontonnya. Kalau dia bisa nanti di pertemuan kedua mengalahkan rekornya sendiri dalam waktu yang tidak lebih lama daripada waktu pertama dan yang kedua, saya kasih 5 juta. Tapi kalau dia datang lagi ketiga kalinya dia pecahkan lagi rekor kedua, gua nggak kasih 5 juta, gua tambahin 10 juta. Jadi 5 tambah 10 berapa? 15. Kalau dia datang lagi ketiga kalinya, karena ini rencananya program 3 bulannya dulu, maka ada kemungkinan 3-4 kali datang. 3 kali dia pecahkan lagi rekornya yang kedua itu, gue tambahin lagi 15 juta. Jadi Apip yang biasa di TV mungkin 250.000, 300.000, dia bisa merasakan untuk mendapatkan 20 tambah 15, 35 juta. Mau Panji, mau Raditya Dika coba dicek. Kalau di off air mungkin segitu. Kalau di acara TV paling 4,5 juta. Di sini bisa lebih besar teman-teman. Apa? Mau bilang lagi sibuk lu hari Senin? Kalau nggak lucu komika itu, kalau bahasa orang Batak itu parbada. Ya. Parbada itu tukang cari gara-gara. Gue lihat dari setiap materi itu kalau nggak lucu pasti parbada. Ngerosting orang, nyela orang, itu namanya parbada. Ya, seperti yang akan tampil di sini itu cukup parbada juga ya. Dia bisa mengungkapkan bahwa Oki itu lebih parbada dari dirinya. Oki bilang dia tidak mau lagi dengan mafia bola sehingga dia ke Jakarta. Tapi yang tampil hari ini membuka bahwa masalah Oki bukan menjaga gawang, tapi menjaga red slatingnya yang tak bisa dikontrol sehingga yang ada di dalam red slating itu mengganggu apanya kawannya itu. Jadi parbadanya bukan hanya materi tapi kelakuan. Yang bawa Oki ke Bedebah itu kan Panji. Mungkin belajar dari Panji ya. Ya orang dia penyayang binatang aja digangguin sama dia. Parbada kan? Ya orang binatang kok digangguin sama dia. Parbada yang kedua itu David ya. Dia bilang, "Bang, gua kirain lu mau bayarin gua untuk hotel luar negeri." Sebenarnya, ntar gua kasih capturannya ya. Dia sendiri yang ngasih bookingan Traveloka mau di Safari Garden. Bukan gua yang ngasih dia ke kebun binatang itu. Gua juga kaget. Level lu cuma Safari Garden. Apa lu meremehkan CEO? CEO bisa membawamu ke hotel-hotel bintang 5. Tapi engkau hanya memberiku Safari Garden. Kecilnya itu ternyata dalam tempo 1,5 tahun sudah direncanakan untuk menjadi sebuah beat.
materi untuk nyerang gua. Aku kecewa Pit sama kau. Kalau bisa aku acting nangis kayak gua kemarin, aku nangis. Tapi menurutku aku nggak perlu nangis. Karena tanpa nangis aku udah pecah. Ngapain ditutup pakai nangis? Dan yang paling barbada itu Mamat ya. Dia minta mabok bola. Ya, sampai kolom komen, kapan bang mabok bolanya? Hostnya orang Medan. Tahu kalau dia mabuk kayak gimana? Hah? Pasti kalau orang Medan sama temen-temennya Mamat mabok bola, mabok juga, pasti acaranya pecah. Pecah lightingnya, pecah TV-nya, pecah studionya, pecah semuanya. Kita tutup Jebret Media TV gara-gara kau Parbada minta acara mabok bola. Tapi karena pengikutmu banyak, CEO memfasilitasi juga. Daripada mabok bola, hari Kamis mulai lusa kita akan ada acara baru. Karena Mamat yang memberikan ide, tapi bukan mabok bola, tapi namanya komentator stand up bola. Akan live setiap hari Kamis jam 7 malam ya. Baik, kalau begitu udahlah ya, udah cukup lama. Terima kasih. Oki Rengga, silakan. Aku belum pernah. Ini udah pernah diulang. Aku belum Kayak pernah. OVJ tayang tiap hari hilang ide. Aku belum pernah pakai gimmick ini bang. Baru ini aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salahnya apa sekarang? Selamat datang di Stara Bola. Rab. Tiap minggu ganti. Kecewa. Aduh, CEO selalu membangga-banggakan dirinya dengan memberitahu bahwasannya siapa yang bisa melewati ini akan kukasih 5 juta, kukasih 10 juta, kukasih. Aku mana? Kenapa cuman bintang tamu? Apa kau pikir nggak capek aku kayak gini? Aku kasih 5 juta yang ngomong kayak bilang nanti host adalah sikit-sikit. Bukan cuma dipukul, dipijit gitu. Selama ini cuma dipukul pundakku. Astaga. Hari ini aku bingung mau ngomongin apa karena hasil-hasil tidak ada yang ya Liverpool kalah lagi, Milan kalah lagi. Tapi Liga Inggris ada satu pertandingan yang mengejutkan buat kita semua. Arsenal lawan City. Itu pertandingan yang mengejutkan buat aku. Kenapa? Karena aku pikir Arsenal bakal kalah 72-0. Tapi ternyata dia mampu hanya kalah 1-0 sama City. Arsenal ini memang ngeselin. Selain permainan, fansnya terutama. Bener aku nih fansnya. Mana kok Justin ini? Hilang di hari ini. Ini memang didikan coach Justin ini memang bener-bener goblok memang. Inter kemarin baru menang lawan Milan. Aku diceng-cengin supporter Inter, tidak masalah buatku. Ada satu orang ngecengin aku. Bang, Inter kalah. Inter menang lawan Milan. Itu Milan tim apa paguyuban? Gitu dibilangnya. Ku tengok profilnya. Ngefans sama Arsenal. Sini kita bicara statistik musim ini. Arsenal sudah 25 kali main, Milan sudah 25 kali main. Arsenal itu rekornya 10 kali menang, Milan 15 kali menang. Draw-nya sama-sama 4. Tapi Arsenal kalahmu udah 11. Kau udah utang sama menang, biar tahu kau minus. Menangmu minus, biar tahu kau ya. Ya, anjir. Aku gerem kali aku maksudnya. Arsenal itu statistiknya tidak lebih baik dari timku Pro Buta tahun 2012. Biar kau tahu ya. Kalau cuman kayak gini rekormu kau sama kayak PSDS tahun 2009. Itu kipernya aku memang. Makanya posisinya buruk kan. Tapi kan aku minggu lalu janji mau ngelanjutin
omongan Tarkamku, pembahasan Tarkamku. Kalau minggu lalu tentang dukun di Tarkam, kali ini aku mau bahas tentang pembayaran Liga Tarkam. Jadi Liga Tarkam itu sebenarnya, oh tunggu dulu baru teringat. Aku nih tengok, pemainan Satsu, Ishizaki aku. Tapi namanya Tsubasa Umami. Lebih ke bintang bokep. Teringatku Tarkam tadi. Tarkam itu hadiah tidak jadi masalah. Yang penting gengsi kampung. Makanya ada beberapa kampung yang melakukan segala cara. Yang penting bisa ngundang pemain profesional. Tapi kadang nggak masuk di akal pembayarannya. Biasanya tim-tim ini ngebayar pemain sesuai penghasilan dari daerah tersebut. Aku pernah main di dataran tinggi, siap Tarkam pulang dikasih cabai 4 kilo, wortel sama kentang. Hah? Kau pikir aku apa? Mau buka restoran? Dikasih wortel, aku pulang bawa wortel aku sama kentang. Ya Allah. Ada lagi pernah main di Aceh aku. Pada saat itu musim batu cincin. Pulang Tarkam nggak dikasih duit, dikasih bacan aku. Aku dikasih batu bacan. Ya ini kan kalau bisa jangan semua daerah ngelakuin hal ini gitu. Jangan semua daerah ngebayar pemain pakai hasil terbanyak di daerah tersebut. Kau kalau main di Cirebon, pulang dari Tarkam nggak dikasih duit, dikasih udang. Kayak nggak amis iya. Komika selanjutnya bakal tampil. Yang bakal aku undang kali ini seniorku juga. Sama-sama berkompetisi di Suci 8. Sayangnya dia gagal dong. Dia saya kalahkan di semifinal. Tapi dia banyak orang yang nggak tahu. Dikira orang dia tuh musisi karena dia sering ngeposting gitar segala macam. Tapi dia ini adalah pecinta sepak bola dari tahun lama. Masa dia suka sama Viali? Kalian bayangin, Viali sebaya bapakku loh itu. Dia udah suka, berarti kan dia sebaya bapakku ini kan. Langsung saja kita panggil ini dia, Bintang BT. Silakan duduk, Om Bintang, manggil Om. Karena sebaya bapak saya. Kenapa Om Bintang? Om geser? Kayak rumput laut ini. Kamu masih mama suka. Kok mama suka sih? Iya, rumput laut. Tatenoy. Iya itu juga. Emang ada rumput mama suka? Ada yang dua itu berdua yang di Indomar. Indomar di Pelumpung sana ada dua itu. Bang Indomar sama semua loh Bang. Nggak harus di Pelumpung sana juga kan. Tepuk tangan buat Om Bintang. Jadi Bang Bintang BT ini adalah fans Juventus. Udah 3 orang fans Juventus kita bawa kemari ya. Ini tidak ada fans Inter yang berani kemari. Ada fans Inter komika namanya Benny. Bukan tidak berani dia, tapi takut berantem sama saya kok kan di sini. Benny emang gak diundang kan? Ya sudah pasti tidak dong. Nanti ku undang kemari diributinya semua satu studio. Jadi Bang Bintang ini suka sama Juventus dari tahun 94 boy, 94 boy, aku masih SD. Dia udah suka sama Juventus. 94 siapa itu Bang? Ada Rampula. Hah? Nggak tahu apa? Siapa itu? Tahu nggak Rampula? Rampula? Itu kiper cadangannya Peruggi. Oh, Itu kiper? kiper. Rampula. Gimana katanya? Nasibnya kayak lu. Siapa? Cadangan kan? Cadangan kedua apa ketiga gitu? Rampula. Cadangannya siapa pada saat itu? Peruggi. Oh Peruggi, kipernya masih Peruggi ya? Peruggi. Jadi waktu itu pas Juve juara champion, Heeh. dia nggak main nih. Tapi paling bahagia dia. Iya. Tapi dia nggak main. Tapi paling girang dia itu. Bang, tapi memang bener Bang. Kami pemain-pemain cadangan ini Bang, tidak ada momen kami yang lain selain merayakan kemenangan Bang. Iya emang. Apa yang mau kami banggakan? Main nggak pernah. Itulah pas lagi itu kan orang kan nggak tahu tuh. Kipernya tadi yang mana? Seneng-seneng. Ini timku gitu. Iya. Lagi lawan apa? Lawan Ayak masalah itu. Emang Jupe pernah juara champion? Pernah. Berapa kali? Nggak tahu. Banyak kan. Pokoknya nih.
Yang terakhir 96 udah itu. Zaman Platini juga pernah dia. Terakhir 96, habis itu kan Lawan pernah Ajax. kalah juga sama Milan di 2003. 2003. 2003. Apanya di 96 tuh dia Terakhir. juara, 97 kalah sama Dortmund, Kalah di final. di final 98 kalah sama Madrid. Di final juga. Final juga. Oh, spesialis runner up ya. Ya memang dia. Kayak aku ya. Ya aku kan spesialis runner up. Kayak aduh maaf. Halo. Cut. Memang yang kayak gini nih. Tapi untuk yang pengen tahu kata-kata apa itu nanti yang berbayar. Bisa nonton berbayar lo bisa nonton. Rampula. Tapi selain Juventus nggak ada tim lain yang diikutin. Dulu suka ini Middlesbrough. The Boro. The Boro. Memang lawas. The Boro. Hah? Paul Gascoigne. Bahkan CEO sendiri pun suntu. Zaman Juninho ya. Iya. Jadi itu masih siapa? Ada Juninho, Paul Gascoigne gitu. Kipernya Mark Schwarzer masih dulu main dulu tuh. Mas Schwarzer aku tahu sama tahu. Ya itu, Mas Schwarzer. sempat itu. Astaga. Memang suka sama Paul Gascoigne sih, memang pemain yang bengal-bengal gitu seneng. Balotelli dong. Balotelli. Kenapa? Balotelli. Jadi udah aja udah. Aduh. Lihat ya tim dia Juventus tapi tahun 94 Rampula dia. 95 Bang Mas. The Boro. Tim-timnya lawas kali. Tapi abang sendiri suka nggak main bola? Bisa nggak main bola, Bang? Dulu bisa waktu masih 50 kilo. Sekarang 82. Batistuta, Bro. Kalau catoan. Batistuta kalau catoan ya. Bang Bintang. Tapi kalau klub di Indonesia sendiri Sukanya Persipura sih. kayak aneh kali memang ya. Tinggal di Bekasi kan ada, maksudnya ada Persipasi, ada Persikasi. Ya kan? Kenapa pilihannya Persipura? Ya nggak tahu kan memang di antara yang tim Indonesia tuh kayaknya yang paling kalau mainnya bagus ya terlepas kalah menang itu kayak Persipura dah. Persipura ya. Zamannya Apres, Edward Ifak Dalam itu kan Aples Tecuari. Hah? Aples Tecuari. emang kenapa emang Apres? Memang Roni memang Roni Wabia iya yang Ya. kalau main bola nggak ada poolnya dia. Kenapa? Nggak tahu emang kayak Patu Futsal di zaman Asia 96 itu dia kayaknya nggak ada poolnya deh yang Mulu dia main. kecil-kecil itu dia mungkin pakai Pool Maya Sari apa? Pulmaya Sari. Pakai bus dia di sini. Iya nggak tahu kayak Patu Futsal gitu dia pakai. Oh, malah Persipura. Persipura. Abang Persipura. Ya, Persipasi, kenapa nggak dukung Persipasi? Abang kabupaten apa kota? Kalau Bekasi. Kota. Kalau kota kan Persipasi harusnya. Ya. Firmansah pemainnya tuh. Dekat stadion dekat rumah Nur Alim. Nur Alim dekat situ. Iya. Dekat stadion. Dia punya adik Nur Apik namanya. Oh iya, emang? Ada. Adiknya Nur Alim, Nur Apik. Namanya Nur Apik. Dia Tapi punya Nur Alim. ini ya, aku kayaknya pernah baca, kalau Bener. nggak salah ya, Nur Alim itu pernah keluar dari lapangan ketika pertandingan. Gara-gara berak, sumpah. Pas pertandingan, Nur Alim itu pernah ke toilet, Bang. Dia kan nggak diganti, lari ke toilet, berak dia, habis itu balik lagi. Pemain Tottenham itu siapa? Tottenham? Ah, emang ada pemain Tottenham? Ada kemarin lawan siapa sih Tottenham tuh? Ke kamar mandi ya kan? Ke kamar mandi. Iya, sakit perut juga katanya. Habis itu balik lagi. Balik lagi. Di Indonesia ada Nur Alim. Aku nggak tahu Nur Alim itu pernah gitu. Wah, lucu juga ya kayak gitu ya. Kenapa nggak bisa ngepasin sih kapan dia mau berak ya kan? Harusnya kan sebelum main dia kata, aduh sakit perutnya aku pengen berak gitu. Ah udahlah kayaknya enggak nih. Begitu main di ujung. Abang Nur Alim itu siapa? Siapa? Abangnya Nur Alim? Aduh, cut. Kenapa? Kenapa abang yang minta? Udah. Takut saya deg-degan loh ini. Gak apa. Kan nama ya cuma satu. Ada dua. Nama ya bukan satu. Ada dua. Jadi tapi memang bener. Nur Alim adiknya Adanya Nur Apik. Nur Apik. Emang mungkin orang nggak terlalu terkenal dia apa? Dia main bola juga adik. Main bola juga. Profesional nggak?
Kayaknya di Bekasi deh. Yang tahu sih, cuma kalau nggak tahu kalau udah terkenal sih belum tahu, cuma di Bekasi dia lumayan dikenal. Dia hafal keluarga orang. Iya, karena kan Abang Nur Alim itu dia suka ini kan, suka lari-lari dekat stadion. Rumah dia tuh dekat Oh stadion. iya. Apa hubungannya sama kenalannya? Kenapa dia bisa tahu adiknya Nur? Memang terkenal itu adiknya Bang Nur Alim gitu, namanya Nur Apik gitu. Lumayan jago juga, lumayan jago. Sebenarnya yang kenal Nur Alim, yang terkenal Nur Alim kan, tapi gara-gara sering jogging. Iya. Adik Nur Alim nih, adik Nur Alim. Namanya Nur Apik. Ada, keren dia jago juga dia kalau di Bekasi. Oke, kita balik lagi ke Juventus. Yang tahun ini kayaknya nggak akan juara. Juara nggak Juventus tahun ini? Juara 2 lah. Karena satu susah, Inter kejauhan. Oh, tapi nggak akan juara nih? Nggak bakal Ya juara? paling kan juara 2 nih. Inter Calciopoli nih turun terus juara nih 1. Membalas. Kayak 2006. Iya, 2006. membalas ya. Iya. Soalnya yang waktu 2006 itu Inter yang jadinya juara kan? Iya. Juve Calciopoli. Juve turun seri B kan. Juve turun seri B harusnya Milan. Milan Calciopoli juga. Inter. Dua materi, gimana caranya ngobrol? Biar. Oke, kita ulang. Dikat. Jangan bisa sih dikat. Ada teknologi namanya ngekat, ada aplikasi buat ngekat ada. Viali. Hah? Kenapa Viali itu loh? Ya udah. Diulang-ulang dengan turun ini. Teringat. Ini kan memang cuman butuh 7 menit aja kan. Apa yang teringat aja. Oke. Bang, Ya, kenapa abang tapi ajar. Ini diam dulu bentar. Tadi kan udah dapat pertanyaan. Coba bertanya apa? Pertanyaannya, kenapa Piali? Oh enggak, tapi di tahun yang abang ngefans 94 itu kenapa 94, 95 kurang lebih. kan milih Juventus gara-gara kayak Marcel kan gara-gara suka Sidop pada saat itu. Nah, abang kenapa milih Juventus? milihnya karena sebelah sama Milan dah. Wah, anjing. Enggak, karena zaman dulu kan yang pengusaha Eropa kan Milan Madrid kan. Iya. Jadi kayak Liga Italia kan dulu CTI kan, CTI oke kan. Ya, tuh. yang harus di oke. Oke. Ya oke. Cuma ada beberapa timnya itu kan yang main kuat tuh kayak Roma, Parma, Milan, Ya, Inter. Cuma ya. kayaknya udah banyak rumah tuh banyak kan Milan sama Inter. Ya. Terus akhirnya yang belum ada apa nih Juventus aja langsung milih Oh gitu, milih Juventus gitu Iya, aja. kalau adanya Palermo deh. Kayak pemilu ya dia. Enggak, emang seneng aja kalau di zaman dulu Bukan gara-gara permainannya. Ya zaman dulu senengnya sama Raffanelli, sebenarnya Raffanelli, Vialli gitu kan memang kayak apa? Yang rambutnya Nggak masuk aku ini, aku nggak kenal. Ya. Aku tahu Vialli, Raffaelli aku nggak tahu. Raffanelli. Maele tahu aku. Maeli tahu aku. Raffaelli nggak tahu. Raffanelli nggak tahu. Raffanelli nggak tahu aku. Vialli tahu. Kalau Vialli aku. Ya itu tandemnya itu Vialli. tandemnya? Tandemnya yang rambutnya. Karena mungkin karena aku tidak terlalu suka Juventus juga ya, makanya aku nggak terlalu ngulik. Oh, iya sih. Ya namanya bukan pandit, namanya komika, aku paham. Inilah CEO ini memang. Profesional. Jangan belain ke meja. Gary, Gary, jom, Digerebek juga. jom sini, jom. Udahlah aku mengabdi di sini, dibusukkan terus aku. Memang mau dicarinya, bukan yang aku dipukul pun tak terima aku. Ini yang model disiolnya, gitu. Kurang mengabdi apa aku lagi? Dipecat kayaknya mending mundur sendiri. Memang mau dibusukkan aku di sini. Aduh, udah diginiin sama Gary. Nah, lumayan, udah cukup berarti. Tapi ada satu yang mau gue tanya. Apa? Katanya dulu Marcel dia ngajarin. Stand up. Iya. Oh iya bang. Ya enggak sih, enggak ngajar, emang belajar bareng-bareng aja belajar. Emang Nasibnya bisa beda. apa? Nasibnya kok jadi terbalik. Ya karena kan dia pintar untuk sebelah gitu. Iya, pertanyaan bagus. Betul. Gantilah bang sini kalau bang. Biar aku yang opening aja.
Kalau kira-kira Bang Valen pertanyaan bagus, sini nggak apa-apa. Aku yang bentar aja, yang 6 menit itu bentar. Dia mau jawab, Oki. Iya, di Komtong ya, Abang ngajarin Marcel tuh waktu di Komtong ya? Sama Popon juga rame-rame sih, terus emang dia awal-awal dia suka ngobrol gitu kan, Bang ini tadi saya gimana Bang, gitu. Ya bagus ya gitu, lu pasti akan jadi orang terkenal gitu. Bang, nggak mungkin. Tidak mungkin. Beneran nih, lu ntar akan dikotak jadi cagur gitu gua ngomong. Nggak mungkin. Bener. Kenapa kau tahu prediksi dia? Kau bakal ke Denny Cagur nanti. Iya, kan maksudnya banyak yang lain gitu. Kenapa ke Siapa? Denny Cagur? Ya bisa ke Wendy kayak ke siapa? Enggak bisa lah. Dibantahnya tuh. Ya udah ya aku salah memang. Iya pasti lu akan dikontak sama Denny Cagur, main gitu, pasti akan main di net juga pasti gitu, udah ngomong sama Marcel. Karena emang dia pekerja keras. Kenapa tahu dia bakal ke net, bakal ke Denny Cagur, bakal terkenal. Iya. Tapi dia nggak tahu dia bakal kemana sendiri. Dia sendiri nggak tahu bakal sampai mana. Kalau ya orang dia bisa, dia sendiri nggak tahu dia. Ketutup dia kalau gitu. Tepuk tangan buat Bang Bintang. Ini dia saatnya kita saksikan penampilan stand up dari Bintang BT. Di mana ini situ? Di sini silakan. Hah, Apa? deh. Kan gua penggemar Juventus ya. Biasa di puncak kan dingin. Turun peringkat nih ke Ciawi, luntur anjing. Ciawi panas kan, kalau puncak kan dingin kan, beku dia. Gelar juara beku kan, ke Ciawi panas, luntur dia. Terus Jupe itu kan banyak orang yang nggak suka itu, pendukung klub lain tuh, pendukung Sao Paulo gitu nggak suka dia. Botafogo, Colo-Colo tuh nggak suka sama Juventus tuh. Kalau gue bilang Inter Jupe kan udah pasti dong, Inter sama Milan udah pasti, makanya gue bilang Colo-Colo gitu-gitu. Chicago Bulls tuh nggak suka sama Juventus tuh, gue tahu tuh. Itu kalau dihitung semua tuh, yang sebelum Juventus tuh sekitar 5 juta, 16 juta, banyak pokoknya dah. banyak pokoknya. Banyak nggak suka sama Juventus gitu kan. Terus mereka tuh kayak nggak suka tapi tolol gitu. Oke. Mereka tuh suka ngata-ngatain Juventus gitu. Alah Jupe juara, menang polling SMS, ya kata gua. Maksudnya kan kasihan gitu, misalnya dia pendukung bola, tapi tuh nggak tahu bedanya Juventus sama Judika, dia nggak tahu gitu. Iya kan? Judika kan tahu kan yang bila mamamu tak suka, Palermo juga melarang, gitu. Ada itu. Aduh. Masa Jupe juara menang polling SMS itu gimana gitu? Kayak ketik Jupe pasti Liga Calcio gitu kan? Kirim ke 5288. SMS yang kamu terima langsung dari HP aku, kan nggak gitu juga. Nggak gitu juga gitu. Ya kalau dibilang marah, sebel, cuman kalau mau sampai berantem kayaknya nggak mau gitu, buat apa gitu, masa demi Juventus berantem gitu, masa emang misalnya berantem nih masuk rumah sakit, emang si Buffon datang nengokin gitu, datang bawa lengkeng gitu, sama Taichan 2, nggak mungkin anjing, nggak bakal gitu. Misalnya Buffon gue telepon kan, Bang Buffon, weh Bintang apa kabar lu? Apa kabar? Ini Bang sakit Bang, gue masih lagi sakit nih Bang, demi Juventus berantem nih Bang. Lu masih stand up? Masih Bang. Ada Oki Rengga nggak? Ada Bang. Itu iya. Tuh ada Oki Rengga nggak? Ada Bang. Itu kiper setan tuh. Masa ceweknya temen gue digodain gitu? Ada. Dia bilang gitu tuh. Siapa tuh namanya tuh Amanda siapa nama orang Itali gitu dah, gue lupa namanya dah. Orang Itali gitu. Iya kan. Bang Buffon nih Bang, gua demi Juventus nih Bang, masuk rumah sakit nih, tengokin dong. Rumah sakit mana lu? Ini Bang Hermina Bang, ibu anak Bekasi Bang. Wah serius tuh, kamar berapa? Kamar apaan kamar? Di parkiran Bang, duitnya nggak ada gitu kan. Sini Bang, kemari Bang. Ya udah bentar ya, gue lagi ini nih lagi adu penalti lawan Lazio. Ya kan gol, lu sih telepon. Ya lu goblok banget. Lagi penalti kok ngangkat telepon gitu kan.
Akhirnya Buffon berangkat tuh. Bang, sini bang, kemari bang. Oke, Buffon berangkat. Buffon dari Itali berangkat tuh ke Bekasi kan. Naik Scoopy tuh. Waduh. Udah 3 hari belum sampai kan anjing. Gue diparkirin ke kehujanan tuh, gue kan di kehujanan, kata gue Bang, lu di mana bang? Sorry Bintang, gue lagi di ini nih, di depan Superindo Polandia nih mah. Iya, kena ganjil genap nih, aduh anjing. Karena Scoopy. Iya. Karena Scoopy. Lagian lu bang naik Scoopy, iya salah Bintang, harusnya kan naik Vega Air ya. Hai. Sama aja bang, beda Bintang. Kalau Scoopy itu Honda, kalau Vega Air ya mas makin di depan. Kenapa iklan bang, bangsat? Beda gitu, dibilang ke Scoopy Honda, kalau Vega Air Yamaha gitu kan. Ya udah bang, kelamaan lu bang, gitu bang naik pesawat dia, naik Susi Air kan. Bang. Dari Polandia nih ke Bekasi kan, ke Bekasi, set, lewat Simpang Jomin nih. Mau lebaran kan macet, waduh macet. Dia putar balik tuh, lewat Simpang Jomin, putar balik di Pondokopi kan, waduh. Ke Bekasi nyambung Grab 40.000 kan. Lah iya kan. Sampai rumah sakit kan, sampai rumah sakit nih. Kan nanya, kamar Bintang mana ya gitu kan, nanya ke perawat gitu kan. Misi bu, mau nanya kamar Bintang. Ibu-ibu, saya bapak, ulangin. Waduh anjing. Misi pak, mau nanya kamar ibu. Oh kamar Bintang mas no, pojokan kiri. Oke, kan udah datang tuh, datang ketemu emak gua nih. Selamat siang bu, saya Buffon dari Juventus. Mas Buffon kiper ya. Oh kok ibu tahu? Ya tahu lah itu sarung tangan nggak dicopot. Aduh anjing. Pantesan bu tadi kan saya bayar Grab susah ngambil dompet tuh. Nggak dicopot sarung tangan. Aduh. Iya bu nih, saya kan dari Itali nih bu. Ini ada oleh-oleh nih dari buat Bintang nih dari Itali nih, seblak sama rengginang. Oh, makasih mas. Sama ini bu, teman-teman nitip nih biskuit kucing. Ngapain lu biskuit kucing aja? Biskuit kucing. Mas Buffon, itu Del Piero nggak nitip? Enggak bu, kasihan dia duitnya habis dia bu. Ketipu sama travel umroh bu. Terima kasih. Terima kasih Om Bin. Lagian kenapa nggak sadar masih sarung tangan ngambil dompet. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton Secara Bola. Jangan lupa nanti hari Kamis para komika bakal ada live. Judul live-nya komentator stand up bola. Jadi semua komik-komik yang sudah perform di stand up bola bakal dikomentari sama komik-komik yang sudah perform di stand up bola juga. Kita lihat mereka bakal saling membusukkan. Jangan lupa hari Kamis jam 7 malam sebelum DPI kita lihat mana lebih banyak view-nya, DPI atau komentator bola. Kalau komentator stand up yang lebih banyak selamat Mamat, tapi kalau lebih sedikit Mamat mati. Sampai ketemu di Stand Up Bola minggu depan. Stand Up Bola, rap.